Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada di lahan tanaman turi ya kan. Di lahan tanaman turi. Di sini kita berteduh setelah membuat saluran atau talut ya kan kawan. Nantinya untuk persiapan musim penghujan. Dan kali ini kita akan update mengenai tanaman turi kami. Jadi beberapa bulan yang lalu kita menanam turi, kondisinya masih kecil-kecil. Dan ini di lahan ini sudah pertumbuhannya besar sekali. Ya kan sudah besar alias sudah tambah lah pertumbuhannya. Dulunya hanya cuma paling cuma 1 kilan kayak gini, 1 kilan kayak gini. Itu kita tanam, lalu alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah mulai besar, dan nantinya kita tunggu saja hingga mereka memasuki masa generatif. Biasanya masa generatif itu kurang lebih nanti umur 4-5 bulan, dan masa vegetatif umur 1 hingga 4 bulan itu kan kawan, kurang lebih semacam itu. Dan masa generatif itu nantinya ditandai dengan munculnya bunga ya kan kawan. Kalau masa vegetatif nanti ditandai dengan pertumbuhan tanaman yang bertambah, dan tanaman turi ini lagi memasuki masa vegetatif. Nantinya setelah masa vegetatif baru masuk masa generatif. Dan di masa vegetatif ini pertumbuhannya cukup pesat dengan pemupukan yang organik, dengan menggunakan pupuk organik ya kan kawan. Itu pertumbuhannya alhamdulillah baik juga, tidak ada masalah. Walaupun kita juga dulunya pada waktu umur awal-awal itu kan masih memasuki musim penghujan, saya suplai dengan pupuk kimia sedikit agar pertumbuhannya lebih cepat. Dikarenakan gini kan kawan, kalau kita menanam di sini, kalau tidak pada waktu musim penghujan, yang terjadi adalah lahan di sini adalah kekeringan, mengalami kekeringan ya kan kawan. Karena di sini kesulitan air kan kawan, aliran air tidak ada. Kalau ingin memperolehnya paling maksimal ya ambil dari air limbah pabrik ataupun dari sumur bor kawan-kawan. Tetapi di sini kami belum memiliki sumur bor ya kan, dan pada akhirnya kita mengandalkan musim. Pada waktu itu penanaman pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kita pemupukan sudah 2 atau 3 kali ya kan, dengan penggunaan pupuk urea. Selebihnya kita menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik yang kita berikan berada di area pangkal tanaman kayak gitu kan kawan. Kalau kan bisa lihat di bagian sini ya, di sini ya, ini pangkal tanaman turi. Kalau kan lihat, nah ini adalah tanaman turi, dan bagian pangkalnya kita berikan pupuk organik semacam ini. Ini untuk fungsinya kita berikan sebenarnya adalah untuk yang jelas, yang pertama adalah untuk menunjang pertumbuhan masa vegetatif tanaman turi hingga dia memasuki masa generatif. Dan ini kan kawan, pemberian pupuk organik semacam ini ya, pemberian pupuk organik semacam ini banyak manfaatnya. Yang pertama adalah memperbaiki sifat fisik tanah ya. Jadi kalau tanahnya di sini biasanya musim kemarau istilahnya retak-retak, nah semacam itu kita berikan pupuk organik semacam ini, insya Allah tanahnya di sini alhamdulillah kondisinya padat-padat. Ini terkenal sekali kan kawan, di tanah sini tuh kondisinya sangat retak-retak, dan kalau musim kemarau retak-retak dan tidak ada air kayak gitu. Dan kita mengupayakan itu pembanahannya dengan penggunaan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang semacam ini. Nah lalu yang kedua adalah manfaatnya sebagai ini kan kawan, jadi makanan dan tempat untuk berlangsungnya siklus mikroorganisme atau biologi tanah ya kan. Kehidupan biologi tanah ini bisa berjalan dengan baik dengan pemberian bahan-bahan organik pada tanah kan kawan, semacam itu. Dan
nantinya ketika biologi tanah itu berjalan dengan baik, pertumbuhan tanaman turi ini bisa baik. Karena mengapa itu cukup penting? Karena tanaman turi ini ada termasuk kelompok tanaman legum ya kan. Kelompok tanaman legum yang dimana tanaman legum ini pada akarnya ini biasanya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang fungsinya ada menfiksasi nitrogen dan nantinya digunakan sebagai pertumbuhan tanaman ini kan kawan. Dan dengan adanya hal semacam itu kita perlu menambahkan pupuk organik semacam ini. Dan di sisi lain pupuk organik semacam ini, pupuk kandang kayak gini, itu memberikan unsur hara ya kan. Unsur hara entah yang mikro maupun makro ada di sini kan kawan. Ya, unsur hara inilah yang nantinya menyediakan makanan bagi tanaman untuk diolah, difotosintesis dan menghasilkan nantinya bunga ketika mereka memasuki masa generatif kan semacam itu. Dan ya kan kawan, kita beri tambahan bahwasanya pada masa ini ya, pada saat ini kita memberikan pupuk organik ini tidak hanya juga memperbaiki sifat fisik tanah, tapi juga memperbaiki suhu, kelembapan dan lain sebagainya ya kan kawan. Istilahnya yang jelas suhu dan kelembapan pada tanah di area sekitaran tanaman turi ini semakin lebih baik dan lebih bagus lah keberlangsungan hidupnya untuk tanah di tanaman turi tersebut. Dan kan bisa lihat ya kan tuh di bagian dekat-dekat area pangkal tanaman itu ditumbuhi dengan rumput yang cukup banyak. Itu menandakan bahasanya tanah kita itu subur kan kawan. Nantinya besok lagi kita akan berikan pupuk lagi, karena pupuk di rumah stoknya masih sedikit atau istilahnya sudah kehabisan kan kawan. Nah, maka dari itu kita hanya memberikan seadanya dulu kepada tanaman ini, karena beberapa minggu yang lalu itu sudah kita berikan kok tanaman ini. Besok kita berikan lagi agar pertumbuhan tanamannya bagus-bagus ya kan kawan. Dan ini saya rasa tanaman turi ini kelompok tanaman yang tahan juga kan untuk musim kemarau. Ini sudah jarang saya siram kan kawan. Biasanya dulu saya siram kan ketika masih kecil kayak gini, sudah memasuki musim kemarau itu terus saya siram. Ketika sudah tumbuh kayak gini tak saya biarkan, biar nantinya biar mereka berproses sendiri dan adaptasi sendiri, sehingga mereka bisa survive dengan kondisi lahan di sini ya kan kawan. Dan alhamdulillah dari beberapa yang kita tanam ya ada beberapa yang mati juga. Itu saya rasa karena bibitnya terlalu kekecilan, dan di sisi lain yang bibitnya besar-besar itu kebanyakan pada tumbuh dan bertahan hingga saat ini. Dan ini kita sedang memasuki masa vegetatif dan kita tunggu lagi apakah sudah masuk masa generatif apa belum untuk bulan berikutnya atau bulan yang akan datang. Kita tunggu lagi. Biasanya sih untuk tanaman turi ini kurang lebih 4 bulan ya kan. Biasanya kalau normalnya 3 bulan sudah 3 hingga 4 bulan lah kurang lebih semacam itu. Oke kan kawan, mungkin itu dulu video dari kami ya kan kawan. Jika kawan-kawan memiliki saran bagi kami sebaiknya tanaman turi bagaimana ya, tulis di kolom komentar. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan maupun hal yang ingin dibahas, tulis saja di situ ya di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta like serta share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Sekian dari kami, terus semangat bertaninya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.